Apakah itu saja? Kamu. Mo Yun Gubo memandang Qin Chen dengan kaget. Nafas Kaisar Dewa setengah langkah yang dia keluarkan tidak mampu mengobarkan sungai hitam niat membunuh di Qin Chen. Mo Yun Gubo dapat dengan mudah merasakan bahwa Qin Chen di depannya pasti belum mencapai level Kaisar Dewa setengah langkah, tapi mengapa? Dalam kehampaan, Qin Chen tertahan di udara. Memandang Mo Yun Gubo dan Sage Agung Siyu dengan acuh tak acuh, aura dunia bawah pada mereka berdua, jika saya tidak salah, pasti berasal dari dunia bawah. Kaisar, salah satu dari 4 kaisar agung di dunia bawah, kan? Anda, Mo Yun Gubo dan Sage Agung Siyu sama-sama mengubah ekspresi mereka. Bagaimana Qin Chen bisa menebak ini? Bagaimana kamu tahu? Mo Yun Gubo kaget dan marah. Qin Chen berkata dengan ringan, ini sangat sederhana. Dengan kekuatan kalian berdua, jika Anda ingin menggunakan kekuatan dunia bawah untuk menggabungkan Yin dan Yang untuk menerobos ke alam Kaisar Dewa setengah langkah, Anda memerlukan setidaknya orang kuat dari dunia bawah yang tidak kalah dengan kalian berdua. Dan menurut data sejarah, saat itu, di antara orang-orang kuat dari dunia bawah yang menyerbu laut alam semesta selatan kita, hanya Kaisar Netherworld, salah satu dari 4 kaisar agung di dunia bawah, memiliki tingkat kultivasi seperti itu. Hanya karena ini, Mo Yun Gubo dan Sage Agung Siyu tidak percaya. Adapun kota Nanyuan, orang-orang kuat dari banyak kekuatan lain tergerak di dalam hati mereka, terutama orang-orang kuat dari kekuatan teratas di laut semesta. Seperti Yusin dan Chu Yueli, mata mereka bersinar. Itu sangat mungkin. Menurut rahasia yang tercatat di atas, laut semesta selatan ini memang diserang oleh kaisar dunia bawah dari dunia bawah. Baru kemudian, dengan perlawanan dari orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di laut semesta selatan, invasi dunia bawah berhasil dihalau dan laut semesta selatan dipertahankan. Di antara mereka, Kaisar Mekong, yang pernah mendominasi laut semesta selatan dan begitu kuat. Pada suatu zaman, kalah dalam pertempuran itu. Menghilang ke udara, dan tidak pernah kembali. Juga karena kontribusi Mo Yun Gubo dalam pertempuran itu, keluarga Mo Yun diakui oleh banyak kekuatan tertinggi di Laut Semesta Selatan dan mengambil alih kota Nanyuan setelah ia menduduki kota Nanyuan. Tapi yang membuatku penasaran adalah orang yang membunuh Kaisar Netherworld saat itu seharusnya adalah Kaisar Mekong, dan Kaisar Mekong mungkin lebih kuat dari keduanya di zaman kuno. Mengapa Kaisar Mekong kalah dalam pertempuran itu? Di tengah, mereka berdua masih hidup, dan bahkan kekuatan Kaisar Netherworld telah diperoleh oleh mereka berdua. Qin Chen menginjak ombak besar Sungai Hitam dan selangkah demi selangkah menuju Mo Yun Gubo. Menatapnya, semua orang terkejut. Apa maksud Qin Chen dengan ini? Di belakang Saroye, pupil mata Lorna sedikit menyusut dan dia menatap Mo Yun Gubo. Mungkinkah kematian leluhur saat itu ada hubungannya dengan Mo Yun Gubo dan yang lainnya? Hahaha, maksudmu kita menjebak Kaisar Mekong? Menggunakan dia untuk mati bersama Kaisar Netherworld. Mo Yun Gucuo memandang Qin Chen yang berada di dekatnya, dan tiba-tiba tersenyum. Kamu menebaknya dengan benar, tapi sayang sekali kamu sombong sekali, pergilah ke neraka. Berdengung. Saat kata-kata Mo Yun Gubo jatuh, sosoknya tiba-tiba kabur, dan kekuatan ruang tak kasat mata tertinggal di tubuhnya. Dalam sekejap, ribuan sosok Mo Yun Gubo muncul di kehampaan, masing-masing sosok ini tergantung di langit yang mekar dengan aura yang membuat jantung berdebar-debar. Begitu banyak klon. Semua orang terkejut. Nak, kekuatanmu memang di luar dugaanku. Izinkan aku menunjukkan kepadamu kekuatan magis spasial terbaik yang telah aku pelajari selama bertahun-tahun. Dalam pengasingan, memotong. Saat kata-kata Mo Yun Gubo jatuh,
sosoknya di langit menghilang dalam sekejap dan bergabung ke dunia tanpa akhir. Lenyap. Saya tidak bisa merasakannya sama sekali. Semua orang terkejut. Mengerikan sekali. Puluhan ribu klon menghilang dalam sekejap. Dan saat Mo Yun Gubo menghilang, semua orang yang hadir merinding, seolah-olah mereka dikunci oleh semacam krisis yang mengerikan, dan jiwa mereka berdenyut-denyut. Apakah ini kekuatan Dao luar angkasa Kaisar Mekong yang sepenuhnya diintegrasikan ke dalam asal-usul Dao miliknya oleh Mo Yun Gubo? Orang ini, kekuatannya benar-benar telah meningkat ke level ini dalam beberapa tahun ini. Sage Agung Siyu diam-diam ketakutan dan gemetar di dalam hatinya. Saat itu, mereka menjebak Kaisar Mekong bersama-sama dan membagi beberapa prinsip asli yang ditinggalkan oleh Kaisar Mekong dan Kaisar Netherworld. Namun, dia hanya berani berlatih secara diam-diam. Tanpa diduga, Mo Yun Gubo dapat sepenuhnya menghancurkan prinsip asli keduanya laki-laki. Terintegrasi ke dalam diri sendiri, sepenuhnya memegang kendali. Jauh melampaui ekspektasi dari Sage Agung Siyu. Hati-hati, Tuan. Di belakang Qin Chen, Saroye berteriak tergesa-gesa. Naluri darah dari klan Komodo membuat alisnya berdebar kencang. Dia merasa seperti sedang menghadapi krisis yang mengerikan, seolah jiwanya sedang ditatap, dan dia tercekik. Wow! Sebelum Saroye dapat menyelesaikan kata-katanya, ada tepian menakutkan yang menyebabkan langit dan bumi terbelah, dan cahaya luar angkasa yang menakutkan berubah menjadi jutaan cahaya deras yang tak ada habisnya, menenggelamkan Qin Chen dalam sekejap. Kepulan. Di bawah tatapan semua orang, Qin Chen tetap tidak bergerak, membiarkan cahaya dari langit menerpa dirinya. Suara jutaan cahaya dari luar angkasa terdengar seperti suara pisau tajam yang memotong kulit, dan kulit Qin Chen langsung muncul, tanda yang disebabkan oleh gesekan antara jutaan cahaya spasial yang menakutkan dan tubuh fisik. Namun saat cahaya spasial itu lewat, tanda putih di tubuh Qin Chen menghilang secara alami, menjadi mulus seperti baru. Ini tidak merusak kulit. Cahaya di langit menghilang, memperlihatkan mata Mo Yun Gubo yang ketakutan. Kamu, pertahanan macam apa yang kamu lakukan? Tidak mungkin. Dengan kekuatannya saat ini, bahkan Kaisar Dewa setengah langkah akan terluka di bawah serangannya. Tapi Qin Chen, Kaisar tahap akhir, bahkan tidak bisa menembus pertahanannya. Mungkinkah lawannya adalah Kaisar Dewa? Bisakah kamu berhenti bersikap keterlaluan? Apakah masih ada lagi? Qin Chen memandang Mo Yun Gubo dengan acuh tak acuh. Kamu, berhentilah bersikap sombong, raung. Wajah Mo Yun Gubo memerah, merasakan penghinaan yang tak ada habisnya. Boom, aura menakutkan yang belum pernah terjadi sebelumnya naik ke langit dari tubuhnya, langsung membakar asal dan jiwanya. Mati. Di tengah raungan, sosok Mo Yun Guksu tiba-tiba menghilang, dan dengan raungan, dua pelangi luar angkasa yang menakutkan menembus Qin Chen dalam sekejap. Ledakan. Kemanapun cahaya ruang tak berujung lewat. Semuanya hancur. Bahkan kekosongan yang sangat keras di Laut Kosmik Selatan pun terbelah. Memperlihatkan dinding membran ruang angkasa yang paling bawah. Bahkan ada bekas tanda putih kecil di dinding membran. Hancurkan kekosongan. Pukulan puncak Mo Yun Gubo yang membakar asal-usul dan jiwanya sebenarnya mampu menghancurkan dinding membran ruang angkasa yang paling menakutkan di Laut Kosmik adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh Kaisar Dewa legendaris. Kekuatan mengerikan seperti itu membuat semua orang gemetar ketakutan. Meskipun serangan ini tidak ditujukan kepada mereka, banyak praktisi yang merasa ngeri dan merasa seolah-olah tubuh mereka akan terbelah di tempat. Ledakan. Di hadapan semua orang, dua pelangi luar angkasa yang menakutkan ini datang ke Qin Chen dalam sekejap, dan sebelum ada yang bisa bereaksi, mereka menembus mata Qin Chen.
Mata merupakan salah satu bagian tubuh yang paling rentan. Sasaran serangan Mo Yun Gubo kali ini ternyata adalah murid Qin Chen. Namun, setelah dua pelangi luar angkasa Mo Yun Gubo yang menakutkan menghantam mata Qin Chen, pelangi luar angkasa menakutkan yang dapat merobek kehampaan bahkan tidak dapat mematahkan kelopak mata Qin Chen. Hanya dua bekas air yang tersisa di sana, tapi mata Qin Chen seperti dinding membran terkuat di ruang laut kosmik. Pukulan dari sumber pembakaran Mo Yun Gubo tidak mampu membuka kelopak matanya dan menghancurkannya di tempat. Kamu. Tubuh Mo Yun Gubo membeku di udara dan dia tidak bisa menahan gemetar. Bagaimana bisa? Itu saja. Qin Chen memandang Mo Yun Gubo dengan kecewa. Benar-benar kehilangan kesabarannya, dan tiba-tiba melambaikan tangannya. Ledakan. Kekosongan di depan meledak. Sungai hitam niat membunuh yang tak berujung melonjak keluar dari tubuh Qin Chen dan langsung menenggelamkan Mo Yun Gubo. Pada saat ini, Mo Yun Gubo seperti ikan di arus deras. Tidak mampu menjaga keseimbangan sama sekali. Dia terus-menerus diguncang oleh sungai hitam niat membunuh Qin Chen tubuhnya seketika. Niat membunuh Qin Chen dihehe seperti pisau tajam. Merobek tubuhnya dengan mudah dan meninggalkan bekas luka yang tak ada habisnya. Tidak. Dia seperti terjebak di rawa, dengan gelombang dari sungai hitam yang menerpa tubuhnya. Dia tidak mampu menghentikan dirinya sendiri. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Murid Mo Yun Gubo terkejut dan marah, bisakah seseorang di alam Kaisar Agung menjadi begitu kuat? Mo Yun Gubo ketakutan. Setelah merencanakan banyak zaman, dia tidak dapat menerima hasilnya hari ini. Tidak, aku pasti akan mati jika ini terus berlanjut. Aku belum menjadi Kaisar Dewa, bagaimana aku bisa mati? Mo Yun Gubo tiba-tiba melihat ke arah Sage Agung Siyu yang juga terkejut. Pupil Grid Sage Siyu menyusut, kulit kepalanya mati rasa, dan dia merasakan ada sesuatu yang tidak baik. Membunuh. Ledakan. Aura hantu yang menakutkan muncul langsung dari tubuh Mo Yun Gubo. Saat aura ini bergetar, tubuh fisiknya secara alami dihancurkan oleh sungai hitam niat membunuh. Tapi di saat yang sama, bayangan tak terlihat tiba-tiba muncul di depan Sage Agung Siyu. Engah. Aura menakutkan muncul dari bayangan samar ini dan tiba-tiba menembus ke dalam tubuh Sage Agung Siyu. Mo Yun Gubo, kamu. Grid Sage Siyu berteriak ngeri. Dia sudah memahami tujuan Mo Yun Gubo, yaitu untuk membunuhnya dan melahap serta menggabungkan asal-usulnya. Keduanya memiliki kekuatan dunia bawah di tubuh mereka, dan mereka telah kehilangan sumber kehidupan banyak orang di kota Nanyuan. Mo Yun Gubo jelas ingin mengintegrasikan sepenuhnya kekuatan dunia bawah orang itu ke dalam tubuhnya dengan melahap asal-usulnya dapat sekali lagi mencapai ranah Kaisar Dewa. Dewasa. Saroye menjadi cemas dengan tergesa-gesa. Jika Mo Yun Gubo berhasil menelan asal mula Sage Agung Siyu, begitu dia berhasil menyerang Kaisar Dewa, semuanya akan berakhir. Kamu masih ingin melahap orang lain di depan Kaisar ini? Qin Chen menggelengkan kepalanya, mengulurkan tangan kanannya, dan meraih Mo Yun Gubo yang sedang bergegas menuju Sage Agung Siyu. Tubuh Mo Yun Gubo membeku, dan dia menundukkan kepalanya ketakutan. Suatu saat, sebuah tangan besar menembus dadanya.